A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am ta'muruhum ahlamuhum bihaza am qaum taghun. Am ta'muruhum ahlamuhum, ataukah mereka-mereka itu diperintah oleh ahlamuhum, oleh pikiran-pikiran mereka, khayalan-khayalan mereka, bihaza, tentang ini Al-Quran. Am kaum tahun, ataukah mereka itu adalah orang-orang yang tohun, telah melewati garis ketentuan. Am yakuluna, atau mereka berkata bahwa Al-Quran itu takawwala, kata-katanya diada-adakan oleh Muhammad. Itu takawwala berasal dari kata qala. Qala berkata. Kalau bahasa Arabnya takawwala artinya bikin kata-kata. Takawwala membikin kata-kata, mengarang kata-kata, itu namanya takawwala. Takawwala berasal dari kata qala. Jadi katanya itu Muhammad itu takawwala Al-Quran, artinya kata-kata Al-Quran itu bikinan Muhammad. Nah, untuk persangkaan orang-orang kafir jahiliyah itu. Bal la yu'minun, Allah berfirman, bukan begitu. Bahkan mereka itu orang tidak percaya sama Al-Quran. Dia tidak percaya dengan Al-Quran. Dia orang yang begitu. Bagaimana dia percaya Al-Quran? Quran sendiri dikarang oleh Muhammad. Itu bukan kata-kata orang beriman, tapi itu adalah kata-kata kekafiran. Tidak bisa, bahkan orang itu la yu'minun, tidak beriman, artinya kafir. Masa Muhammad membikin bahasa Al-Quran? Tidak bisa. Faliyatu bihadisim, maka coba mereka mendatangkan suatu cerita, hadis, keterangan-keterangan atau cerita-cerita misli yang semisal dengan Al-Quran. Bisakah mereka membuat juga seperti ayat Al-Quran itu? Sudah diajak diskusi di ayat yang lain mengatakan bahwa fa'tu bi suratin mim mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Coba kamu datangkan satu surah atau satu ayat. Nah, kalau kamu orang yang benar, tapi juga tidak bisa. Tidak bisa. Karena sedangkan membuat kata-kata Al-Quran tidak bisa. Hanya menuduh Muhammad, memfitnah Muhammad bahwa Muhammad itu mengarang Al-Quran, padahal tidak. In kanu shadiqin, jika mereka itu adalah orang yang benar. Am khuliqu, atau mereka dirinya sendiri diciptakan min ghairi syai'in, dari barang tidak ada kemudian ada. Nah, manusia itu tidak ada kemudian Allah mengadakan. Bagaimana manusia itu? Dirinya sendiri barang diadakan baru ada. Nah, bagaimana dia bisa mengarang? Amnuhumul khaliqun, atau dia menciptakan langit dan bumi? Apakah mereka menciptakan dunia ini? Jadi itu kata-kata yang begitu adalah kata-kata yang tidak ada dasarnya. Am khalaqu samawati wal ardi, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Orang kafir itu diakah yang menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun, mereka sendiri tidak yakin
bahwa langit dan bumi itu penciptanya siapa. Dia sendiri tidak yakin bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah manusia atau malaikat. Nah, tidak percaya dia juga. Am indahum khazain, atau mereka punya bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala khazain, perbendaharaan kekayaan langit dan bumi Allah yang punya, bukan manusia. Apakah manusia musaitirun, berkuasa menciptakan langit dan bumi, dunia dan akhirat? Bisakah? Kalau mereka bisa, coba saja. Amlahum sulamun, apakah mereka punya tangga untuk naik ke langit? Nah, mereka tidak bisa juga. Ya untuk yastami'una fi, supaya dapat mereka mendengar cerita-cerita di langit. Cobalah naik ke langit kalau mampu. Kemudian falyatim, maka datangkanlah orang yang siap mustami, menjadi pendengar di langit. Kemudian pulang dari langit bisa bisultani mubin, bisa memberikan keterangan yang jelas. Amlahul badat, apakah baginya ada pembagian antara Allah dengan malaikat dan lain-lain? Apakah lahu baginya Allah al-banatu, anak perempuan? Apakah memang ada ketentuannya begitu? Walakumul banun, dan bagi manusia ada anak laki-laki. Nah, tidak ada juga ketentuannya bahwa Allah itu punya anak perempuan. Karena orang-orang kafir dulu itu menyatakan bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah. Nah, Nabi Uzair itu katanya itu anak laki-laki manusia. Nabi Isa itu anak laki-laki manusia. Nah, adapun malaikat itu anak perempuannya Allah. Adakah ketentuan begitu? Tidak ada. Am tasalum ajaran, atau engkau meminta kepada mereka, hai Muhammad, ajaran upah gaji. Faumi magrami muskarun, maka mereka dari membayarnya mereka susah, berat. Am indahumul gaib, apakah mereka punya ilmu gaib? Maka mereka bisa menuliskan, mencatat tentang ilmu gaib itu. Adakah? Tidak ada juga. Am yuriduna kaidan, apakah mereka itu menghendaki penipuan, kaidan, tipu daya? Walladzina kafaru, pokoknya orang-orang yang kafir itu humul makidun, adalah orang yang tukang tipu daya, dan mereka mendapat tipu daya dan mereka kena tipu. Amlahu ilahun ghairullah, apakah mereka punya sesembahan lain daripada Allah? Ya, mereka sembah adalah berhala, bukan Allah. Nah, subhanallah, maha suci Allah dari segala apa yang mereka perserikatkan dengan Allah. Wa yarau kisfan minas sama, kalau mereka melihat sesuatu yang jatuh dari langit, yaqulu, mereka berkata, wah, sahabun markum, itu katanya adalah awan yang sudah terkumpul, sudah direkam, markum, direkam, sudah direkam, dikumpul di suatu tempat. Nah, itu akal-akalan semua. Fazarhum, maka biarkanlah mereka, hai Muhammad, hatayulaku, sehingga mereka menemui yaumahum, hari mereka, dan di waktu itu saatnya mereka yus'akun, mereka
dicabut nyawanya, mati. Yaumala yubni, pada hari itu tidak ada gunanya dari mereka tipu daya mereka, sayan sedikit pun. Walahum yunsarun, dan mereka tidak mendapat pertolongan. Wa inna lillazina zalamu, sesungguhnya orang-orang yang zalim dapat azab. Duna zalika, selain yang demikian ini, walakinna aksarahum la ya'lamun, tapi mereka semua tidak tahu seluk-beluk dan rahasianya. Oleh sebab itu, wahai Muhammad, wasbir, sabarlah wahai Muhammad, berlaku hukum Rabb engkau, fa'innaka, maka sesungguhnya engkau dengan pertolongan Allah dan bertasbihlah, memuji-muji Rabb pencipta engkau ketika kamu berdiri untuk mengerjakan ibadah. Wa minal laili fasabbihu, dan di waktu malam hendaklah kamu berdiri untuk beribadah kepada Allah. Nah, dan di waktu terbenam matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi iza hawa, demi bintang-bintang Al-Quran, ayat Allah apabila telah turun. Tafsir yang menerangkan bahwa najmi di sini adalah Al-Quran ialah tafsir As-Sa'di, karangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, gurunya Utsaimin. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan bahwa wan najmi adalah bintang ayat-ayat Al-Quran. As-Sa'di menafsirkan bahwa itu langit, bintang-bintang yang ada di langit sebagai lampu langit, itu adanya bintang-bintang, baik matahari, bulan, bintang-bintang yang lain untuk menerangi langit. Dan untuk menerangi bumi ini ada juga bintangnya, yakni bintang Al-Quran. Sebagaimana matahari, bintang-bintang yang lain menjadi penerang di langit, maka begitu juga Al-Quran di bumi ini menjadi penerang yang jelas di antara manusia ini, untuk supaya mereka melihat mana yang benar dan mana yang salah. Perlu ada bintang-bintang yang lebih terang dari matahari, lebih terang dari bulan, lebih terang dari bintang-bintang yang lain, ialah Al-Quranul Karim. Maka tafsir As-Sa'di mengartikan bahwa wan najmi, demi Al-Quran apabila telah turun. Demi artinya perhatikanlah, pelajarilah bintang-bintang Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai bintang penerang dalam kehidupan hidup di dunia ini. Yakni pahamilah, gunakanlah, manfaatkanlah bintang-bintang ayat supaya dapat kamu melihat mana yang benar, mana yang salah, dengan melihat lampu penerang daripada bintang ayat-ayat Al-Quran. Ma dhalla sahibukum, Nabi Muhammad menjadikan Al-Quran sebagai bintang penerang, makanya Nabi ma dhalla, tidak sesat, tidak sesat. Nah, wa ma gawa, dan tidak pula salah. Wa ma yantiqu anil hawa, Nabi tidak berbicara dari kemauan hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu yuha, adalah wahyu Al-Quran, adalah wahyu hadis. Jadi wahyu itu ada dua macam. Yang pertama wahyu dalam bentuk ayat, ialah Al-Quran melalui Jibril, dari Allah lewat Jibril kepada Nabi, itu namanya Al-Quran. Ada juga wahyu dari Allah langsung kepada Nabi, itu namanya hadis. Nah, jadi wahyu Allah dari Allah lewat Jibril ialah wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Adapun wahyu dalam bentuk hadis, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa ucapan-ucapan Nabi itu adalah wahyu juga yang dari Allah. Artinya itu ayat, lafadznya, maknanya itu dari Allah langsung kepada Nabi. Kalau Al-Quran maknanya dari Allah, lafadznya, bahasanya dari Nabi. Itu
Itu hadis itu. Kalau Al-Quran bahasanya dari Allah, ayatnya, maknanya dari Allah, bahasanya juga dari Allah. Kalau hadis, maknanya dari Allah, bahasanya dari susunan Nabi. Nah, itulah sebabnya kalau kita baca Al-Quran, baca hadis berbeda redaksi bahasanya. Nah, kentara itu, oh ini ayat ini. Kentara itu bahwa Al-Quran ialah maknanya dan lafadznya, bahasanya itu dari susunan daripada Allah. Kalau hadis, maknanya dari Allah, susunan bahasanya susunan Nabi. Nah, begitu. Jadi untuk mendalami Al-Quran, kalau kita sudah pengalaman baca Al-Quran, baca hadis, oh kentara itu, oh ini hadis ini, model hadis begini, oh, bunyinya begini. Itu hadis itu dipengaruhi oleh bahasa manusia, bahasa Nabi. Kalau Al-Quran tidak terpengaruh oleh bahasa manusia, sebab itu adalah susunan bahasa yang dari Allah, bahasanya dari Allah, firman Allah, dan juga maknanya dari Allah. Allamahu syadidul quwa. Al-Quran itu diajarkan oleh malaikat Jibril. Zumiratin, malaikat Jibril itu punya akal yang benar. Pastawa, maka Jibril itu berdiri di tempat yang sesuai dengan aslinya. Nah, dia berdiri sesuai dengan aslinya Jibril. Betul-betul orangnya. Pastawa wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia di ufuk daerah yang tertinggi. Summadana fatadalla, kemudian dia dekat, berdekatan dengan Nabi, lebih dekat lagi. Maka anak Qaba Kausaini, maka adalah dia di antara Nabi dengan Jibril hanya sejarak antara dua panah. Adana atau lebih dekat. Fauha, di sana Allah mewahyukan wahyunya kepada hambanya, ma'auha, maka zabal fuadu maroha, hatinya Nabi tidak berdusta apa yang dilihatnya, betul-betul dia meyakininya. Apa temaruna wala mayara, apakah kamu ragu-ragu tentang yang dilihat oleh Nabi? Nah, walaqad ra'ahu, artinya jangan kamu ragu-ragu. Jangan kamu ragu-ragu apa yang dilihat oleh Nabi, sebab itu adalah kebenaran, wahyu daripada Allah. Walaqad ra'ahu, sungguh Nabi juga pernah melihat Jibril di tempat yang lain. Inda sidratil muntaha, di sisi sidratil muntaha. Sidra, batas pemandangan yang terakhir. Muntaha itu artinya kesudahan. Sidra itu artinya batas, di sisi batas yang berkesudahan. Di sanalah Jibril berada di waktu Isra Nabi. Jadi Jibrilnya dia singgah di Sidratil Muntaha, adapun Nabi lewat Sidratil Muntaha untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Indaha jannatul ma'wa, di sisi Sidratil Muntaha, di sana ada surga ma'wa tempatnya. Iziyadasa sidrata ma'wa. Seketika itu Sidratul Muntaha itu ditutupi oleh sesuatu yang menutupi. Mazagal basar, tidak melenceng, tidak terselip, tidak berpaling pemandangan Nabi, dan tidak pula melebihi batas ketentuan. Walau qadara min ayati rabbil kubra,
Sesungguhnya Nabi melihat ayat-ayat Allah yang besar. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Apakah kamu bagaimana kamu melihat berhala Lata dan Uzza? Wa manata zalizatal ukhra, dan Manata yang berhala yang ketiga, bisakah disembah atau bagaimana? Nah, tentu tidak bisa, sebab itu adalah diciptakan oleh manusia. Amlakum zakar walau unsa, dan baginya lah anak laki-laki dan anak perempuan. Tilka izan qismatun nisa, dan itu adalah pembagian yang salah.